Kelas 3, pelajaran kedua dengan tema Senangnya Belajar Quran Surat An-Nasr. Subtema bahasan A. Membaca kalimat dalam Quran Surat An-Nasr. B. Menghafal Quran Surat An-Nasr. C. Menulis kalimat dalam Quran Surat An-Nasr. Dan D. Pesan Quran Surat An-Nasr. Yuka Channel, Divisi Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabar kalian semuanya? Bapak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat belajar. Amin. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Berjumpa kembali bersama Bapak dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum Bapak lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu, yaitu doa sebelum belajar. Mari sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Setelah kalian menyimak dan memahami video pembelajaran ini, kalian diharapkan memiliki kemampuan yaitu pertama, memahami bacaan Quran Surat An-Nasr dengan baik dan benar. Kedua, membaca Quran Surat An-Nasr dengan tartil. Ketiga, menulis Quran Surat An-Nasr dengan benar. Keempat, menghafal Quran Surat An-Nasr dengan baik. Dan kelima, menjelaskan isi pokok Quran Surat An-Nasr dengan benar. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Bapak mulai saja ya penjelasan atau pemaparan materinya. Disimak dan dipahami baik-baik ya anak-anakku sekalian sampai akhir video materi ini tentunya. Bapak yakin kalian pasti bisa karena kalian adalah anak-anak yang soleh dan solehah dan bersemangat dalam belajar. A. Membaca Quran Surat An-Nasr. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, dan lebih dari 6.000 ayat. Adapun ditinjau dari segi panjang dan pendeknya, dalam Al-Quran dibagi menjadi 4 buah bagian, yaitu pertama, At-Tiwal, yaitu surat yang panjang-panjang, bukan berdasarkan pada jumlah ayat, tetapi panjangnya surat, seperti Quran Surat Al-Baqarah dan Quran Surat Ali Imran. Kedua, Al-Mi'un, yaitu surat yang berjumlah lebih dari 100 ayat, seperti Quran Surat Hud. Ketiga, Al-Ma'sani, yaitu surat yang jumlahnya kurang dari 100 ayat, seperti Quran Surat Maryam. Keempat, Al-Mufassal, yaitu surat-surat pendek atau ayatnya sedikit jumlahnya. Di antaranya Quran Surat An-Nas, Quran Surat Al-Falaq, Quran Surat Al-Kafirun, Quran Surat Al-Ikhlas, dan lainnya. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Quran Surat An-Nasr termasuk golongan Al-Mufassal. Diturunkan di Mekah sesudah surat At-Taubah. Meskipun diturunkan di kota Mekah, tidak termasuk surat Makkiyah karena turun sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Sehingga surat An-Nasr ini digolongkan surat Madaniyah. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat, surat ke-110 dalam Al-Quran pada juz terakhir yaitu juz amma
atau juz ke-30. An-Nasr berarti pertolongan. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Surat An-Nasr diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pertolongannya akan datang dan Islam akan memperoleh kemenangan. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Berikut pembacaan Quran Surat An-Nasr. Silahkan disimak baik-baik ya anak-anakku sekalian. Perhatikan bunyi makharijul hurufnya dan panjang pendeknya serta hukum tajwidnya ya. B. Menghafal Quran Surat An-Nasr. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Setelah kalian menyimak pembacaan Quran Surat An-Nasr tadi, sudah bisakah kalian mencontohnya? Tentunya kalian sudah dapat membaca Surat An-Nasr dengan tartil, bukan? Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Mengapa kita harus menghafal Quran Surat An-Nasr? Jawabannya adalah, jika kita hafal Quran Surat An-Nasr, maka hafalan tersebut dapat digunakan dalam sholat. Pembacaan hafalan Quran Surat An-Nasr dalam sholat dibaca setelah bacaan Quran Surat Al-Fatihah. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Tentu kalian bertanya-tanya, bagaimanakah cara menghafalkan Quran Surat An-Nasr tersebut? Jawabannya adalah, kalian melafalkannya secara berulang-ulang ayat per ayat hingga hafal, atau mengulang-ulang membacanya hingga hafal. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Selain kalian membaca dan melafalkan Quran Surat An-Nasr berulang-ulang, kalian bisa menghafalkannya dengan cara mendengarkan dengan seksama pelafalan Quran Surat An-Nasr tersebut dari pelafalan orang lain yang membacanya benar panjang pendeknya serta benar penerapan ilmu tajwidnya. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Silahkan kalian hafalkan Quran Surat An-Nasr tersebut dengan baik dan benar ya. Anak-anakku sekalian, bersabarlah ketika menghafalkannya ya. C. Menulis Quran Surat An-Nasr. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Setelah kalian membaca dan menghafalkan Quran Surat An-Nasr tersebut, selanjutnya adalah, dapatkah kalian menuliskan Quran Surat An-Nasr tersebut dengan baik, rapih, dan benar? Baiklah anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, agar kalian dapat menuliskan Quran Surat An-Nasr dengan benar, berikut Bapak jelaskan langkah-langkah menulis Quran Surat An-Nasr tersebut. Diperhatikan dan dipraktekkan ya anak-anakku sekalian sebagai latihan kalian. Berikut penjelasannya. Pertama, cermatilah cara menulis penggalan Quran Surat An-Nasr, termasuk penulisan tiap huruf-hurufnya. Bapak jelaskan ayat per ayat ya anak-anakku sekalian. Ayat pertama, Idza jaa nasrullahi wal fath. Perhatikan sebagian huruf posisi penulisannya ke bawah garis, seperti huruf ro, wawu, dan ha. Ayat kedua, Waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Huruf wawu, huruf ro, huruf sin, huruf nun, dan ya ke bawah garis. Ayat ketiga, Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Huruf ha, huruf ro, huruf wawu, huruf nun ke bawah garis. Yang kedua, langkah agar kalian dapat menulis huruf Arab dalam Al-Quran dengan baik dan benar yaitu, kalian sering-seringlah menyalin tulisan Arab atau ayat-ayat Al-Quran, minimal sehari 1 ayat.
D. Pesan Quran Surat An-Nasr. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, pahamilah oleh kalian bahwa Quran Surat An-Nasr memberitahukan kepada kita tentang kemenangan yang diraih oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin dalam peristiwa Fathul Mekah dengan damai. Dalam Quran Surat An-Nasr juga mengisyaratkan bahwa tugas Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul telah mendekati akhir. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, setelah peristiwa Fathul Mekah, orang-orang kafir Quraisy berbondong-bondong masuk memeluk Islam. Peristiwa Fathul Mekah ini yaitu kemenangan umat Islam dalam membebaskan kota Mekah ini diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat An-Nasr. Semua kemenangan itu berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin bersyukur atas nikmat Allah yang besar ini dengan memanjatkan puji syukur dan beristighfar memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, adapun pokok-pokok daripada isi surat An-Nasr tersebut yaitu: pertama, pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan. Kedua, perintah Allah kepada orang yang beriman agar bertasbih, memujinya dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, demikian penjelasan atau pemaparan yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu pelajaran kedua, tema senangnya belajar Quran Surat An-Nasr dengan subtema bahasan yaitu: A. Membaca kalimat dalam Quran Surat An-Nasr. B. Menghafalkan Quran Surat An-Nasr. C. Menulis kalimat dalam Quran Surat An-Nasr. Dan D. Pesan-pesan dalam Quran Surat An-Nasr. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, untuk lebih memahami materi pada video pembelajaran pada hari ini, silahkan kalian kerjakan tugas-tugasnya ya. Adapun tugas-tugas tersebut kalian lihat di PDF-nya ya. Di PDF tersebut sudah Bapak jelaskan tata cara pengerjaan tugas, soal-soal yang harus dikerjakan, contoh lembar jawaban, dan teknis atau cara penyerahan tugas tersebut. Dilihat baik-baik, dipahami, dan dicermati ya anak-anakku sekalian apa-apa yang ada pada PDF tersebut agar kalian benar ketika mengerjakan dan menjawab soal-soal tugas tersebut. Sekali lagi, cermati, pahami apa-apa yang terdapat pada PDF tersebut ya anak-anakku sekalian, dan kerjakan soal tugas tersebut sebaik-baiknya ya anak-anakku sekalian. Selamat mengerjakan tugas ya anak-anakku sekalian. Bapak yakin kalian pasti bisa, karena kalian adalah anak-anak yang soleh dan solehah dan selalu semangat dalam belajar. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya anak-anakku sekalian. Tetaplah semangat ya anak-anakku. Bapak akhiri dengan doa penutup majelis, yaitu: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.